Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Besar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 kurs untuk supervisi akademik yang sebagai pengamat atau observer dan kurs serta coaching. Bersama saya, Syarifah Sunyati dari SMA Negeri 3 Selimum, dan teman Saya Rizal Mardani dari SMP Negeri 2 Selimum. dan teman saya M. Nasrullah dari SDN Kemiri. Ya, saksikan kegiatan kami. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Nas, tadi rencananya mau melakukan coaching kayaknya hari ini ya? Iya betul Bu Syarifah. Sama siapa Pak Nas? Sama Pak Jal. Pak Jal ya? Ya. Baik Pak Nas. Anda sudah siap belum? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak Nas, peran saya di sini menjadi observer ya Pak Nas ya. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai coaching yang Pak Nas lakukan dengan Pak Jal itu apakah sudah sesuai tidak dengan penilaian yang sudah menggunakan alur kita atau tidak. Jadi saya nanti mau melihat bagaimana cara Pak Nas menyampaikan coaching ini sesuai dengan alur kita dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching kita. Jadi dan juga Pak Nas harus bisa menciptakan kemitraan yang aktif ya dengan coachingnya nanti supaya nanti kita bisa menghasilkan suatu solusi yang lebih baik ya. Jadi sebelum Bapak Nas melakukan coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Nas. Mungkin ini terkait pada kompetensi apa yang ingin Pak Nas kembangkan bisa Pak Nas ingin melakukan coaching dengan coach Pak Nas yaitu Pak Jal. Mungkin yang pertama sekali saya rasa kita harus benar-benar ada ikatannya. Artinya ada jika kita berbicara ini kita berusaha pada masalah. Kemudian saya akan memberikan sedikit ataupun lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach jika merespon, coach akan menemukan bakat dalam dirinya untuk keluar dari masalah ataupun mencari solusi dalam menghadapi masalah yang akan dihadapi. Baik Pak Nas, jadi nanti Pak Nas dari 3 kompetensi yang sudah Pak Nas sampaikan kepada saya itu kira-kira kompetensi yang mana yang akan Pak Nas jadikan suatu kompetensi yang lebih spesifik gitu Pak Nas? Mungkin nanti saya akan mendengar baik masukan-masukan daripada coach sehingga nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengarahkan coach kepada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Baik Pak Nas, berarti Pak Nas akan melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan permasalahan gitu ya. Baik Pak Nas, dari kemudian yang ingin saya tanyakan indikator apa yang ingin Pak Nas dapatkan dalam proses coaching ini Pak Nas? Mungkin nanti saya akan melihat mendengar dengan seksama dalam hal yang disampaikan oleh coach sehingga hal yang disampaikan oleh coach tersebut kita bisa mengambil kesimpulan Baik Pak Nas, luar biasa ya Pak Nas ya. Mungkin itu saja yang ingin saya perjelas. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya. Dan saya ucapkan selamat melakukan coaching Pak Nas bersama Pak Jal. Assalamualaikum Pak Jal. Waalaikumsalam Pak Nas. Apa kabar hari ini Pak Jal? Alhamdulillah baik Pak Nas, saya alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Nas? Alhamdulillah juga baik. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan dengan saudara ya. Iya Pak Nas, akhir-akhir ini saya sudah 2 kali mencari Pak Nas. Jadi ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Nas tentang kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Jadi begini Pak Nas, saya akan mengajar di 3 kelas, kelas 91, 92, dan 93. Jadi di beberapa kelas itu ada beberapa siswa yang tidak hadir ke sekolah Pak Nas. Jadi saya ingin diskusi dengan Pak Nas bagaimana nantinya saya bisa kembali mengajak anak-anak ini untuk aktif bersekolah. Jadi kalau menurut saya lihat ada beberapa anak laki-laki di kelas 91, di 92 dan 93. Nah, itu Pak, itu menjadi hambatan bagi saya. Baik Pak Jal, saya memahami masalah ini memang bisa menjadi di sekolah. Saya juga pernah ada dalam saya. Jadi ini hal yang biasa dan sering terjadi di sekolah. Kemudian yang saya tahu di belakang, apakah Pak Jal sedang melihat latar belakang daripada murid? Mungkin ada latar belakang yang membuat anak-anak ini menjadi malas sekolah. Apakah mungkin latar belakang dari orang tuanya, mungkin latar belakang dari guru sendiri. Dan tentu saja keinginan kita hari ini bisa menyelesaikan masalah karena ini kan tujuan kita berbicara di hari ini. Begitu Pak. Jadi memang ketika saya pembelajaran saya kan punya absen anak-anak ini Pak. Jadi saya tanyakanlah kepada rekan kenapa si Andi tidak masuk ke sekolah. Jadi beberapa anak-anak ini mengatakan bahwa ada yang satu memang ini bermasalah sekali Pak Nas. Dia
sangat jarang masuk ke sekolah. Jadi begitu saya tanyakan kepada peserta didik yang lain, rupanya anak ini Pak Anas anak yang broken home. Dia tidak jelas tinggal entah sama ibu, bapak atau sama neneknya. Makanya dia jarang sekali pergi ke sekolah. Itu Pak Anas. Oh, berarti kita sudah menemukan sumber masalahnya. Otomatis kita sudah sedikit punya bayangan ya Iya, untuk menyelesaikan masalah ini karena kita sudah mengetahui sumber masalah. Kira-kira mungkin untuk ke depan Pak Jal punya rencana apa untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Pak Jal mungkin sudah mempunyai bayangan untuk menyelesaikan masalah ini? Dan itulah Pak Anas. Rencana saya ke depannya, saya rencana ingin menerapkan segitiga estetisasi kepada anak-anak ini. Ya kan? Pertama saya harus mampu melihat latar belakang apa yang tadi menjadi permasalahan. Kemudian nanti saya juga harus memastikan apa masalahnya. Kemudian nanti pada saat lagi saya harus bisa validasi apakah betul apa yang menyebabkan mereka jarang ke sekolah. Jadi dengan melakukan hal ini, saya bisa mengetahui dan akan berusaha mencari jalan keluar. Misalnya nantinya saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas daripada siswa ketiga kelas ini. Jadi saya rencana berkolaborasi dengan wali kelas dia dan nantinya apabila memungkinkan saya akan mengundang orang tua mereka. Jadi dengan adanya pemberitahuan kepada orang tua, mungkin orang tua di rumah bisa mendorong peserta didik ini untuk ke sekolah. Mungkin dia dari rumah mungkin dia berangkat ke sekolah, tapi ke sekolahnya kadang tidak sampai. Makanya nanti rencana kita akan mengundang orang tuanya itu Pak. Ya bagus, saya rasa sudah sangat cocok ya, karena tadi sudah ada segitiga revisi ya. Iya. Ya, ada identifikasi masalah di situ ya, ada mengingatkan kepada peserta kelas. Iya. Jadi kira-kira kalau kondisi idealnya yang Bapak inginkan itu anak-anak itu dalam hal ini kira-kira berapa, di skala berapa bisa Bapak ada? Kalau saya lihat anak-anak saya ini levelnya mungkin masih di bawah 5 karena beberapa kali pertemuan yang saya ajarkan mereka memang tidak ada, jadi mungkin levelnya masih di bawah 5. Makanya nanti rencana saya ingatkan kembali anak-anak ini untuk kembali kepada pimpinan kelas supaya level pembelajarannya bisa naik minimal 7. Saya untuk ekspektasi tinggi sekali minimal sudah sangat bagus. Berarti situasi yang sedang dialami itu berkisar di antara skala rendah ya. Berarti dalam hal ini Pak, saya dengar Pak Jal juga ingin mengembangkan lagi motivasi diri dalam Pak Jal untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kira-kira untuk konsistensi Bapak sebagai bentuk tanggung jawab Bapak, apa yang akan Bapak lakukan ke depan sehingga masalah ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Rencana saya mungkin tidak hari ini Pak, tapi paling kurang minggu depan saya harus sudah duduk dengan kepala sekolah, wali kelas daripada anak-anak ini. Kemudian apabila perlu kita akan langsung mengundang orang tuanya. Jadi hal seperti ini saya rasa tidak enak tidak dibiarkan terlalu jauh. Jadi begitu nanti kita panggil orang tuanya, kita tanya terus bagaimana komitmen orang tua terhadap anak ini. Kalau dia tidak ada di sekolah, apakah sekolah akan ke rumahnya atau ibunya akan memberitahu. Jadi begitu. Jadi komitmen kita nantinya sesuai ini akan kita lakukan pendampingan khusus Pak Nas. Kan kita belum tahu apa yang jadi kendala dia karena kita belum undang orang tuanya. Jadi begitu kita undang orang tuanya nanti dan apapun yang menjadi permasalahan akan sama-sama kami selesaikan. Wali kelas dan orang tua kepada anak yang di sekolah itu. Baik Pak Jal, saya melihat sudah bagus ya ide yang Bapak Jal dapatkan dari pada pembicaraan ini sudah sangat mengarah dan saya juga sudah melihat kebiasaan untuk Bapak Jal sebagai seorang guru ini memang sudah menjadi tugas kita bagaimana menciptakan siswa-siswa yang bertanggung jawab. Ya, Pak. Karena tanggung jawab ini kadang kita sering lupa menenangkan kepada anak. Jadi bentuk tanggung jawab ini harus sering-sering kita adakan kepada anak sebagai bentuk menghargai dirinya. Iya. Saya lihat sudah bagus dan Pak Jal tadi sudah menjelaskan juga tindak lanjutnya Iya. akan berjalan dalam waktu dekat. Iya. Kemudian solusi yang Pak Jal tawarkan sudah bagus. Iya. Saya rasa kita sudah mendapatkan solusi pada perbincangan hari ini. Tinggal di Pak Jal saja untuk kapan akan melaksanakan. Dan saya pikir ini sudah bagus rencana yang Pak Jal sampaikan. Betul, Pak. Pak Jal mungkin untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Iya. Iya. Pembicaraan ini Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Nas karena Pak Nas sudah menyediakan waktu untuk mendengar cerita saya. Jadi akhir-akhir ini saya tidak akan pernah bertanya bila Pak Nas sudah membantu saya terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih atas waktunya Pak. ya sama-sama alhamdulillah berarti Pak Jal sudah mendapatkan motivasi dari yang mendapatkan semangat baru ya. Saya merasa bahagia juga bisa memberikan semangat bagi Pak Jal. Jadi saya agak buru-buru sedikit ya untuk kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nas, alhamdulillah ya tadi kita udah melakukan coaching ya antara Pak Nas dengan Pak Jal. Mungkin saya
lihat tadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Mungkin dari apa yang telah disampaikan Pak Jal tadi, apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Jal yang terkait dengan indikator daripada proses coaching tadi? Iya Bu, dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukannya berdasarkan konsep yang lalu kita. Jadi dalam hal ini semua masalah yang disampaikan sudah terrealisasikan dengan baik sehingga coaching mendapatkan solusi yang diinginkan daripada masalah. Luar biasa ya. Tadi juga saya lihat pembicaraannya sangat alot. Pak Nas juga sudah menjadi coach yang memberikan pertanyaan dengan baik sehingga dapat menggali informasi dari coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, itu sudah luar biasa sekali. Kemudian Pak Nas juga tadi sudah menciptakan suasana kemitraan gitu ya, sehingga terjadinya chemistry yang begitu luar biasa. Dan Pak Nas juga tadi juga sudah memberikan solusi-solusi yang dilahirkan juga oleh Pak Rijal, mungkin sangat baik ya. Dan semoga ini dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang lainnya dan bisa menjadi pengalaman untuk pembelajaran kita seterusnya. Mungkin dari saya sekian aja ya Pak Nas ya, dan saya akan menunggu kegiatan-kegiatan coaching seterusnya. Baik, terima kasih Mas Rifa atas waktu yang diberikan itu. Sudah sangat membantu saya dalam melakukan kegiatan coaching. Terima kasih banyak Mas Rifa. Ya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah kali deh. Kalau si Bari. Pak Nas, alhamdulillah ya tadi kita udah melakukan coaching ya antara Pak Nas dengan Pak Jal. Mungkin saya lihat tadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Mungkin dari apa yang telah disampaikan Pak Jal tadi, apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Jal yang terkait dengan indikator daripada proses coaching tadi? Iya Bu, dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukannya berdasarkan konsep yang lalu kita. Jadi dalam hal ini semua masalah yang disampaikan sudah terrealisasikan dengan baik sehingga coaching mendapatkan solusi yang diinginkan daripada masalah. Luar biasa ya. Tadi juga saya lihat pembicaraannya sangat alot. Pak Nas juga sudah menjadi coach yang memberikan pertanyaan dengan baik sehingga dapat menggali informasi dari coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, itu sudah luar biasa sekali. Kemudian Pak Nas juga tadi sudah menciptakan suasana kemitraan gitu ya, sehingga terjadinya chemistry yang begitu luar biasa. Dan Pak Nas juga tadi juga sudah memberikan solusi-solusi yang dilahirkan juga oleh Pak Rijal, mungkin sangat baik ya. Dan semoga ini dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang lainnya dan bisa menjadi pengalaman untuk pembelajaran kita seterusnya. Mungkin dari saya sekian aja ya Pak Nas ya, dan saya akan menunggu kegiatan-kegiatan coaching seterusnya. Baik, terima kasih Mas Rifa atas waktu yang diberikan itu. Sudah sangat membantu saya dalam melakukan kegiatan coaching. Terima kasih banyak Mas Rifa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Syarifah? Alhamdulillah baik Pak Jal. Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan baik Bu Syarifah. Artinya Bu Syarifah akan melakukan coaching. Ya benar sekali Pak Jal. Jadi sebelumnya kita berbicara sedikit terlebih dahulu sebelum adanya proses coaching. Nantinya saya akan masuk ke kelas bersama. Saya akan melihatnya apakah coaching ini ada menggunakan alur kita, bagaimana kompetensinya sesuai dengan paradigma profesional dan prinsip coaching. Yang semoga dalam melakukan coaching ada menerapkan kemitraan, prosesnya kreatif dan juga memaksimalkan potensi daripada coaching. Nantinya dalam percakapan antara coach dan coaching, seperti Bu Syarifah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan Untuk pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching? Baik Pak Jal, jadi ada 3 kompetensi inti Pak yang ingin saya gunakan. Yang pertama itu saya itu harus melakukan kehadiran penuh atau melakukan present, yang kemudian menjadi pendengar yang aktif ya, supaya posisi saya itu lebih leluasa dalam menceritakan permasalahan-permasalahan. Kemudian saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk menggali informasi apa dari permasalahan yang dia hadapi sehingga posisi itu sendiri dapat menemukan suatu solusi itu sendiri. Sangat bagus Bu Syarifah. Dari ketiga kompetensi di coaching, Bu Syarifah, mana yang ingin Bu Syarifah sangat tekankan? Mungkin lebih kepada mendengar yang baik ya Pak, karena kan
dengan kita mendengar kita itu akan lebih dapat merasakan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach kita itu, Pak. Oh, bagus, sangat bagus Bu Syarifah. Jadi dengan mendengarkan arti, jadi coach bisa menampung saran ataupun permasalahan yang diceritakan oleh coach. Semoga nantinya proses coaching yang Bu Syarifah lakukan bisa berjalan dengan baik. Jadi indikator permasalahan nanti bagaimana? Jadi kalau masalah indikator permasalahan, Pak, saya pasti capainya dengan menanyakan berbagai pertanyaan yang dibuat saya itu, sehingga dari situ kita akan mendapatkan suatu informasi dan terus kita juga akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah sangat baik apa yang Bu Syarifah sampaikan. Jadi nanti indikator tercapaiannya ya Bu Syarifah mampu menjadi mitra bagi coach sehingga coach ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya rasa itu saja Bu Syarifah. Apakah Bu Syarifah hari ini senang? Alhamdulillah sangat senang, Pak, dan siap melakukan coaching. Dengan perasaan senang coaching akan terlaksanakan dengan baik. Ya, lain ada yang ingin Bu Syarifah sampaikan? Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Baik, sekian. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Nas. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Ya, Pak Nas, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Syarifah. Baik, Pak Nas. Mungkin kita hari ini akan melakukan coaching ya, Pak Nas. Dari beberapa waktu yang lalu saya melihat Pak Nas selalu mencari-cari saya ya di sekolah. Betul sekali Bu. Jadi saya mengalami sedikit masalah di sekolah. Masalahnya Jadi tujuan dari Pak Nas mencari-cari saya mau menceritakan apa nih, kan? sepertinya saya ingin mencari teman bicara hari ini Bu. Soalnya saya ingin menemukan sedikit solusi di masalah yang menghadapi. Baik, Pak Nas. Mungkin saya masih ada waktu sekitar 20-an menit, Pak Nas. Boleh Pak Nas silakan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan tujuan dari pembicaraan kita ini sebenarnya mau kemana ini? Iya Bu, belakangan ini saya memperhatikan anak-anak di sekolah. Mereka pada saat senam pagi, mereka sudah sangat malas melakukan senam pagi. Mereka merasa seperti bosan dan selalu mencari masalah untuk tidak melakukan senam di pagi hari. Jadi dalam hal ini mungkin saya ingin mencari solusi sedikit, mungkin ada masukan-masukan dari Ibu Syarifah. Oh begitu ya Pak Nas, tentang minat belajar daripada murid gitu ya. Pak Nas sebagai guru olahraga ya? Iya betul sekali Bu. Benar sekali. Jadi Pak Nas itu sebenarnya apa yang diharapkan dari permasalahan yang Pak Nas hadapi sekarang? Sebenarnya idealnya saya menginginkan anak-anak itu melakukan olahraga ataupun dalam hal senam pagi mereka benar-benar aktif dan bersemangat dalam hal melakukan itu. Baik, berarti ada suatu perubahan ya yang Pak Nas dapat dari anak-anak tersebut. Jadi mungkin dari Pak Nas sendiri bisa mengkonsep gitu kan perubahan dalam bentuk apa yang ingin Pak Nas berikan kepada murid sehingga murid itu bisa kembali termotivasi dan minat belajarnya juga meningkat lagi. Iya Bu, sebenarnya saya sudah berpikir dan juga mencari solusi di media-media ataupun di internet ya. Dalam hal ini saya berpikir memang mereka sudah lama melakukan senam ini. Mungkin mereka merasa bosan dan ingin sesuatu hal yang baru. Jadi dalam hal ini saya juga sudah mencoba melihat di YouTube. Mungkin saya untuk ke depan akan mendownload ataupun mengambil senam-senam kreasi baru sehingga bisa menarik lagi minat mereka, sehingga mereka bisa tertarik lagi dengan hal-hal yang baru dan tidak merasa bosan dengan hal-hal yang akan saya sajikan untuk ke depannya. Baik, berarti upaya Pak Nas itu sendiri adalah dengan memberikan tontonan seperti video-video seperti itu ya Pak Nas. Kira-kira nih setelah Pak Nas melakukan perubahan itu anak-anak sebelumnya berada pada level berapa itu tingkat minat belajar anak-anak itu sendiri dari 1 sampai 10 kira-kira dia berada pada tingkat level berapa Pak Nas? Kalau kita rankingkan mungkin minatnya anak-anak berada di level 6 ataupun 7. Ya, baik Pak Nas. Jadi tadi kan Pak Nas sudah menceritakan nih ya bahwa kita bisa meningkatkan kembali motivasi belajar anak itu melalui video pembelajaran ya, baik itu video yang Pak Nas bisa ciptakan, kemudian bisa juga kita lihat di internet dan sekarang sangat banyak kan ya senam-senam aerobik. Jadi rencana Pak Nas ke depannya ini seperti apa? Apakah video pembelajaran itu hanya bisa kita tampilkan hanya di dalam kelas saja? Sedangkan kalau kita lihat di dalam kelas pasti anak-anak makin suntuk ya Pak Nas ya. Nah, jadi bagaimana rencana Pak Nas ke depan? Saya sudah mengambil inisiatif ataupun saya juga sudah mengambil keputusan untuk kedepannya saya sudah berkolaborasi dengan di kelas untuk yang pertama untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anak dan juga saya sudah mencoba mencari bahan di YouTube
untuk saya tampilkan dalam bentuk video. Rencana untuk pertama saya akan menampilkan dulu di dalam kelas. Ketika anak-anak nanti sudah mulai mampu, mungkin saya akan mendemonstrasikan di lapangan bersama anak-anak kelas rendah dan anak kelas tinggi. Wah, itu luar biasa ya. Berarti ada demonstrasi langsung di lapangan. Itu kan pasti anak-anak semakin senang ya. Panas apalagi kalau jam olahraga itu diadakan pada pagi hari gitu kan. Baik Pak Nas, dari kegiatan yang demonstrasi yang ingin Bapak sampaikan rencananya tadi ke saya, itu kapan ingin dilakukan? Saya akan melakukan dalam minggu depan mungkin, karena mungkin minggu depan bertepatan dengan jam PJOK. Jadi saya sudah menyiapkan bahannya, saya sudah konsisten ingin melakukan hal ini sampai berhasil, dan semoga hal ini bisa memberikan manfaat pada anak-anak, bisa memberikan kebugaran dan bisa memberikan hal-hal baru. Baik Pak Jo, berarti minggu depan ya? Minggu depan. Terus di saat melakukan demonstrasi tersebut, sampai sejauh mana peran Pak Nas untuk bertanggung jawab supaya rencana-rencana yang Pak Nas akan lakukan ini bisa berjalan dengan lancar? Pertama, mungkin tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa saya juga sudah berkolaborasi dengan wali kelas. Saya juga menyampaikan kepada wali kelas, memberikan edukasi bahwa kepada anak-anak tentang pentingnya melakukan senam. Kemudian saya sendiri juga sering memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang manfaat daripada senam ini, sehingga saya terus berupaya dan konsisten untuk menyukseskan hal yang saya sampaikan. Luar biasa ya Pak Nas, semoga tetap konsisten ya dengan rencana dan aksi yang akan Pak Nas lakukan. Mungkin ada lain yang ingin disampaikan Pak Nas? Begini Bu, yang pertama mungkin ini sudah sangat luar biasa ya, masukan kepada Ibu Eva. Sepertinya untuk hari ini sudah sangat bagus saya. Kemudian yang terakhir saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya atas masukan Ibu dan terima atas waktu Ibu. Siap. Baik Pak Nas, jadi inti dari pembicaraan kita hari ini Pak Nas, bahwa nantinya akan Pak Nas melakukan pembelajaran yang lebih berarti dengan video pembelajaran, baik itu dari internet atau dengan disiapkan secara langsung ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian tadi juga Pak Nas sudah menyampaikan bahwa Pak Nas juga akan melakukan konsultasi dengan teman sejawat, dengan murid ya, dan juga dengan kepala sekolah pastinya. Semoga semua kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan satu mungkin saran dari saya, Pak Nas juga harus memiliki suatu komitmen supaya dan jangan henti untuk terus melakukan kegiatan mandiri terhadap diri Pak Nas, karena sekarang ini sangat banyak ya video-video pembelajaran baik itu di PNM ya. Kemudian media-media pembelajaran yang bisa kita adopsi untuk kita bisa memberikan suatu edukasi yang terbaik kepada murid kita. Baiklah Pak Nas, mungkin hari ini saya mungkin hanya dapat 20 menit saja karena kan masih ada kegiatan lain yang ingin saya lakukan. Terima kasih Pak Nas sudah meluangkan segala sesuatunya dan saya sangat senang. Saya akan tunggu kesempatan-kesempatan lainnya kita ajak ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Nas ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Nas. Assalamualaikum Bu Sarifah. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah tadi sudah melakukan praktek coaching yang sangat baik. Gimana Bu? Alhamdulillah Bapak tadi pun sangat berjalan lancar dan baik ya Pak. Jadi setelah melakukan coaching, indikator pencapaian yang Ibu lakukan tadi sangat sesuai. Ibu pun melakukan coaching yang bagus. Ibu bisa melaksanakan proses coaching berdasarkan alur cerita, di mana saya melihat Ibu ada menanyakan tujuan kemudian saya ada melakukan identifikasi masalah sehingga si coaching ini bisa mengungkapkan masalah dengan baik. Kemudian saya juga melihat Ibu ada menanyakan rencana aksi, si coaching merasa senang terhadap rencana aksi yang ingin dilakukan. Kemudian saya juga ada melihat Ibu menanyakan tanggung jawab. Tanggung jawab coaching saya rasa sudah lakukan dengan baik. Dan juga saya melihat Ibu ada melakukan proses kemitraan, mendengarkan hati, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya bisa melihat Ibu ada kehadiran penuh. Artinya Ibu tidak fokus pada hal-hal lain, tapi Ibu lebih fokus pada mengembangkan kompetensi dan kompetensi. Tadi saya rasa itu sudah lebih baik. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi setiap Telah meluangkan waktu untuk melakukan observasi terhadap saya, dan semoga dengan kegiatan ini saya bisa menjadi lebih baik depannya dengan bantuan dari Pak Ja juga. sekian, semoga hasilnya nanti bisa Ibu terapkan dengan benar. Ya, Assalamualaikum Bu Sarifah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Jal. Waalaikumsalam Pak Nas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Nas gimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Pak Jal, sebelum kita mulai coaching,
terlebih dahulu saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Pak Jar. Boleh Pak. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Pada coaching hari ini saya akan amati apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita ataupun belum. Kemudian nanti pada saat coaching apakah Bapak Ajal sudah melakukan coaching itu berdasarkan nilai-nilai kolaboratif ataupun nilai-nilai kemekaan, serta mampu memotivasi coach sebagai lawan bicara Bapak. Kemudian pada hari ini saya akan bertanya kepada Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Potensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih kepada Pak Anas. Nantinya saya berencana melakukan coaching dengan coach dan saya sebagai coach Pak Anas. Nantinya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua memberikan aktif bertanya, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Anas, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baiklah, Pak Jar, Ya, kompetensi mana yang ingin dan akan Bapak Jar kembangkan secara spesifik? secara spesifik nantinya Pak Anas, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh saya ini bisa membantu coach ini menemukan masalah terhadap apa yang menjadi kendala si coach selama melakukan pembelajaran. Dan kompetensi kedua yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti dengan pertanyaan ini saya berharap coach ini bisa mengungkapkan apa yang menjadi kendala dia selama melakukan pembelajaran. Gitu Pak. Baiklah Pak Jar, sebagai indikator ketercapaiannya, bagaimana yang Bapak inginkan sehingga apa yang Bapak sampaikan itu tersampaikan kepada coach? Sangat bagus pertanyaan dari Pak Anas. Nantinya indikator yang ingin saya dapatkan dari pertanyaan saya kepada coach ini, semoga dengan kehadiran penuh saya dan pertanyaan yang berbobot, coach ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi sendiri tanpa kita memberi solusi. Karena dengan pertanyaan bobot yang kita berikan, coach ini bisa menemukan solusi tersendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi, dan dia akan lebih memuaskan pembelajaran yang ia lakukan ke depan. Begitu Pak. Baiklah, sebuah pernyataan yang sangat bagus Pak Jar ya. Sekarang saya persilakan Bapak Jar melakukan coaching. Silakan Pak Jar. Ya, terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam Pak Jal. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Syarifah? Ya, saya baik Pak Jal. Pak Jal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya hari ini sehat. Sebelumnya saya kurang sehat. Saya 2 hari ini berada di rumah. Oh, kenapa Pak Jal? Saya 2 hari yang lalu demam. Alhamdulillah hari ini saya sudah sehat. Ya, Jadi mudah-mudahan begini hari Bu. ini Pak Jal ada waktu ya. Jadi hari ini saya berjumpa dengan Bu Syarifah. Apa ada hal-hal yang ingin Bu Syarifah sampaikan? Iya Pak Jal, betul sekali Pak Jal. Ada yang saya ingin sampaikan sama Pak Jal. Mungkin Pak Jal ada waktunya Pak Jal? Alhamdulillah hari ini saya ada waktu. Kebetulan ini saya lagi istirahat. Ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit saya ingin berbicara dan berdiskusi dengan Ibu Syarifah. Mana Bu Syarifah? Alhamdulillah, terima kasih Pak Jal waktunya sebelumnya. Jadi begini Pak Jal, ini kan terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu dalam segi penyampaian materi untuk proses pembelajaran. Jadi saya lihat masih menggunakan metode konvensional. Jadi masih menggunakan metode ceramah seperti itu kan. Padahal kan sekarang itu sudah banyak ya teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru seperti itu kan. Mestinya dapat diaplikasikan dalam sesi pembelajaran supaya anak-anak kita itu kan lebih kreatif ya Pak Jal ya. Jadi guru-guru di sekolah itu tidak mau terbentuknya suatu perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif ya Pak. Jadi di sini dapat saya identifikasi bahwa Ibu Syarifah ada permasalahan dengan rekan sejawat di sekolah, di mana kebanyakan daripada rekan-rekan Ibu Syarifah ini tidak mampu memberikan pembelajaran yang bervariatif sehingga anak terkesan tidak aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi apa perubahan yang tadi percakapan ini, apa perubahan yang Ibu Syarifah? Jadi adanya kurang bervariatif baik itu di media ataupun media pembelajaran, masih banyak lagi model-model lama itu kan, sehingga saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih variatif seperti itu kan. Sekarang bisa kita menggunakan puisi gitu kan Pak, yang sekarang sedang marak-marak ya kan viral-viralnya, atau word gitu kan, papan yang ditekan gitu loh Pak. Kemudian guru kan juga bisa menggunakan PowerPoint sehingga daya tarik anak-anak itu lebih terserap seperti itu Pak. Gitu ya Bu. Jadi dari penjelasan Ibu ini dapat kita ketahui
Jadi kira-kira dari level 1 sampai 10 metode pembelajaran di sekolah itu kira-kira berada di level mana? Sepertinya di level 5 ya Pak, karena kan di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit gitu Pak. Oh, gitu. Jadi kalau seandainya bagaimana kalau nanti ibu ada perubahan biar levelnya naik minimal 7 atau 8? Mungkin bisa Pak ditingkatkan sampai level 7 ya, karena kan kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang agak sulit mengingat guru medis kan guru yang tidak paham dengan IT gitu kan, bahkan ada yang paham tetapi masih berat untuk melakukannya. Jadi kira-kira langkah perubahan apa dan bagaimana yang ingin ibu terapkan atau berkolaborasi dengan kawan-kawan ibu Syarifah di sekolah? Sebenarnya Pak, saya sih masih memikirkan ya apa rencana atau tindak lanjut yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring, saya seperti pendampingan itu, saya mengajak teman-teman itu secara face to face gitu Pak, secara bergantian. Alhamdulillah, ide Ibu Syarifah ini sangat bagus. Untuk lebih konkretnya, rencana si ibu ini memberikan mentoring untuk pengembangan guru, bagaimana? Mungkin kalau mentoring yang saya coba ingin sampaikan itu Pak, tentunya ketika saya dulu pas sekolah saya akan membuat semacam kegiatan pelatihan yang kayak workshop gitu kan, apalagi kan di sekolah kami itu kan ada kombel kan, ada komunitas belajar yang bisa kita lakukan secara daring ataupun luring. Mungkin nanti kita bisa meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan seperti itu Pak. Alhamdulillah sangat bagus Bu Syarifah. Saya dapat menangkap bahwa nantinya Ibu Syarifah merencanakan memberikan mentoring kepada rekan-rekan ibu, sehingga dengan metode ini mungkin Ibu Syarifah bisa mengadakan pelatihan atau tidak. Tapi kira-kira tanggung jawab ke depannya bagaimana supaya ini bisa tanggung jawab bisa terrealisasi dengan bagus? Maksudnya bisa membantu Yang kawan-kawan di depan. Ada sih Pak sebenarnya saya bisa minta bantu teman-teman di sekolah yang ada sebagian sih yang ada jago IT gitu kan untuk menyebarkan pembelajaran yang bervariasi kan, beliau kan bisa mencontohkan seperti itu kan. Kemudian karena kan di sini yang sifatnya itu kadang-kadang kita acuh tak acuh Pak dengan ketidakpedulian kan. Kalau misalnya kita mendekatkan diri itu satu persatu untuk mencontohkan dulu yang memang udah ahli gitu kan. Alhamdulillah, berarti Ibu Syarifah nantinya dengan permasalahan yang Ibu Syarifah tadi, guru-guru yang kemudian ngobrol masih lama, nantinya Ibu Syarifah akan memberikan video ya tadi video berkreatif tentang cara mengajar yang bisa meningkatkan kemampuan peserta didik. Saya rasa sangat bagus solusi daripada Ibu Syarifah ini. Saya pun ini ada hal yang ingin saya lakukan selanjutnya. Perasaan Ibu Syarifah sejauh ini begini senang? Alhamdulillah sudah mulai lega sih Pak, karena kan di sini saya sudah mencurahkan kegelisahan saya sama Bapak kan, dan Bapak juga telah mencoba untuk menggali beberapa solusi kepada saya. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Jadi dalam percakapan dan diskusi ini Ibu Syarifah merasa lega apa yang menjadi kendala selama ini kita menemukan solusi yang alhamdulillah itu solusi Ibu Syarifah sendiri ya. Iya Pak. Artinya saya tidak memasak semoga pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Jal atas waktunya Pak. Assalamualaikum Ibu Syarifah. Pak Jal, tadi Pak Jal sudah melakukan coaching tadi dengan sahabat Ibu Syarifah. Sebelum penutup, Pak Jal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Jal lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak Jal inginkan? Alhamdulillah, saya tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Syarifah, di mana indikator yang saya gunakan di sini yaitu alur tirta, di mana diskusi tadi saya dengan Ibu Syarifah, saya sudah menanyakan tujuan daripada percakapan kita, kemudian identifikasi masalah, apa masalah yang menjadi masalah Ibu Syarifah dalam masa pembelajaran. Kemudian saya menanyakan dan mengetahui apa rencana aksi daripada Ibu Syarifah. Kemudian yang terakhir daripada alur tirta tadi yaitu tanggung jawab, sehingga Ibu Syarifah menemukan solusi sendiri dan menyampaikan apa tanggung jawabnya terhadap masalah pembelajaran yang ia hadapi di sekolah. Nah, begitu Pak Nas. Oke, baik. Pada saya sebagai observer, saya merasa bahwa tadi sudah sangat bagus ya. Terima kasih Pak Nas. Percakapan Pak Jal dengan Bu Syarifah itu sudah sangat sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Jal berikan sudah sangat memotivasi coachingnya. Jadi sudah sangat luar biasa, dan coachingnya juga sudah tadi sudah menyampaikan bagaimana konsistensinya terhadap praktik-praktik baik yang akan terus beliau lakukan untuk merubah pemikiran sahabat beliau ke arah yang lebih baik. Itu saja Pak Jal. Terima kasih Pak Nas. Semoga kompetensi coaching saya ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Ketika saya melakukan coaching dengan rekan guru di sekolah, saya bisa menerapkan proses kemitraan, kan lebih fokus kepada permasalahan dan kehadiran penuh, sehingga nantinya coaching ini dia merasa aman jika dia menceritakan permasalahan. Iya, begitu Pak. Iya, betul sekali Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Kemudian saya rasa
percakapan tadi sudah bagus. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat daripada pidato yang tadi. Terima kasih pada saya ucapkan lebih tidak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penilaian dan refleksi Pak Anas. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dan mengembangkan diri saya dan mengembangkan kesukaan diri saya serta rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.